mempresentasikan tentang analisis tuntutan ojek online terhadap kesejahteraan mitra dan customer. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bayar Wijaya dengan NIM 1064 dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ismail Sawah dengan NIM akhir 111 dari Fakultas Farmasi. Perkenalkan, nama saya Lydia Yulatifati Sadia dengan NIM akhir 945 dari Fakultas Farmasi. Perkenalkan, saya Farah Fira dengan NIM akhir 1101 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafsin Aswan dengan NIM akhir 095 dari Fakultas Farmasi. Berikut video. Pada tanggal 20 Mei 2025, ribuan pengemudi ojek online melakukan demonstrasi besar secara serentak di sedikitnya 14 kota besar di Indonesia. Aksi yang dinamakan Aksi 205 ini mencerminkan bentuk protes kolektif terhadap kebijakan tertentu yang dianggap merugikan. Beberapa tuntutan dari driver ojol ini seperti tingginya potongan dari aplikator hampir mencapai 50%, jauh dari batas maksimum 20%. Tentang pajak itu sebagian dari teman-teman menginginkan dari pihak aplikator itu ingin secara terbuka tentang potongan, semua potongan dari kayak jasa aplikasi dan biaya-biaya semuanya yang tertera, yang dari kementerian itu harusnya 20%, dan yang di lapangan ternyata yang dirasakan teman-teman itu melebihi dari yang 20%. Oke. Seperti yang tercantum pada Kemenhub KP nomor 1001 tahun 2022. Driver ojol berharap potongan hanya sebesar 10% dan tarif penumpang seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas dihapus karena dapat menurunkan pendapatan pengemudi ojek online. Selain terjadi di kota-kota besar lainnya, aksi ini juga terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jember Online Bersatu atau FKJOB melakukan demonstrasi dari pelataran gedung serbaguna menuju kantor Pemkab Jember. Mereka membawa spanduk berisi sejumlah tuntutan. Selain tuntutan seperti di kota-kota lainnya, driver-driver di Jember juga menuntut tuntutan lokal, yaitu menagih janji Bupati Jember pada saat kampanye Pilkada 2024, yaitu Muhammad Fawaid berjanji untuk mensejahterakan para driver seperti menanggung BPJS tenaga kerja dan memberikan bansos serta upgrading skill terhadap para driver ojol. Alasan dan urgensi kami memilih demo ojol, yaitu alasannya karena berdampak bagi kehidupan sehari-hari. Dampaknya bukan hanya pada driver ojek online, tetapi bagi customer yang menggunakan ojek online. Urgensinya, demo ojek online ini tidak hanya ada di Jember, tetapi di seluruh Indonesia. Dan ini juga berpengaruh bagi kesejahteraan ojek online, karena di beberapa daerah ada 81,31% yang menjadikan ojek online sebagai pekerjaan utamanya dan sisanya hanya pekerjaan sampingan. Faktor penyebab terjadinya peristiwa ini adalah dari pihak aplikator yang memangkas lebih dari 20% dari seharusnya, tidak sesuai dengan peraturan Kemenhub nomor 1001 tahun 2022 yang mana menetapkan bahwa pihak aplikator memotong sebanyak 20%. Tapi kenyataan yang dialami oleh ojek online yang kita wawancarai itu melebihi dari 20%. Mereka memberikan testimoni bahwa dari 14.500 pendapatan bersih yang mereka dapat hanya sebanyak 8.800, yang mana 5.700 itu melebihi 20% yang mereka janjikan. Saya dapat ongkos dari sini ya ke rumah sakit 14,5 tunai. Tapi pendapatan saya 8.800. Berapa persen itu? Bisa dibantu hitung? Oke. Yang kedua, yaitu dari pihak aplikator yang memberikan fitur yang mempermudah konsumen, tapi menyulitkan dari pihak mitranya. Salah satu contohnya di kota-kota besar. Untuk transportasi jarak pendek, ada namanya fitur Gojek, yang mana penumpang diberikan tarif yang normal, yang reguler, tapi yang diterima oleh pihak mitranya yaitu cuma 5.000. Nah, hal seperti itu dapat mengurangi pendapatan bersih dari pihak mitranya.
Diharapkan dari pihak aplikator dapat mentaati peraturan Kemenhub nomor 1001 tahun 2022 yang menyatakan bahwa pedoman perhitungan biaya jasa bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi online, dan juga diharapkan dari aplikator itu kalau bisa menghapus fitur promo yang mengurangi gaji bersih dari mitranya. Apabila tidak bisa dihapus, diharapkan memiliki solusi untuk menguntungkan dari kedua belah pihak. Kesimpulannya, aksi 205 yang dilaksanakan pada 20 Mei 2025 merupakan suara kolektif ribuan ojek online dari seluruh Indonesia. Mereka menuntut potongan pajak aplikator yang terlalu tinggi dan revisi tarif penumpang yang angkanya di beberapa kasus bisa mencapai 50% ke atas. Meskipun pihak aplikator telah mengaku telah mematuhi regulasi sebesar 20%, tetapi pada kenyataannya di lapangan berbeda. Hal ini tidak hanya berdampak bagi driver ojek online, tetapi juga bagi transportasi daring di seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.